Om Swastiastu. Saya Putu Bagus Susmiarta Heriawan, NIM 1192478. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya kerjakan kali ini. Di sini saya akan membahas perluas bisnis. PNM akan rilis obligasi 1 triliun pada kuartal 4. PT Permodalan Nasional Madani atau PNN akan menerbitkan obligasi senilai 1 triliun dengan tenor 1 tahun pada kuartal 4 2020. Penerbitan obligasi merupakan upaya menambah modal perusahaan untuk memperluas bisnis dan mendukung pembiayaan program membina ekonomi keluarga sejahtera yang tengah bertumbuh besar. EFP Keuangan dan Operasional PNM Sunar Basuki menyebut bahwa obligasi tersebut merupakan tahap keempat dari penawaran umum berkelanjutan PUB 3. Meski memasang target 1 triliun, perusahaan tak menutup kemungkinan untuk menaikkan obligasi. Dalam struktur pendanaan PNM, Sunar menyebutkan pendanaan pihak mayoritas berasal dari pasar modal. Rincian per September 2020 dinyatakan pendanaan lewat pasar modal sebesar 61% diikuti oleh pinjaman perbankan sebesar 22% dan terakhir pendanaan pemerintahan sebesar 17%. Dia mengaku optimis dapat mengantongi modal usaha sesuai target. Pasalnya, likuiditas di pasar modal sedang tinggi karena lembaga keuangan tengah berhati-hati dalam memberi pendanaan. Mungkin penonton ada yang belum tahu apa itu obligasi. Di sini saya akan menjelaskan obligasi secara singkat. Obligasi adalah pinjaman yang nantinya dibayar dan ditambah dengan kupon bunga. Sekarang saya akan memberikan contohnya. Misalnya pemerintah akan membuat jalan underpass. Perlu uang untuk membayar pekerja, untuk membayar bahan bangunan, dan sebagainya. Akhirnya pemerintah harus menjual obligasi. Obligasi yang dijual pemerintah ini kita dapat beli. Misalnya pemerintah menjual 5 juta. Dalam 5-10 tahun pemerintah akan mengembalikan keseluruhan uangnya. Selain itu kita akan dapat bunga sebesar 10% setiap tahun. Jadi setiap tahunnya kita akan mendapatkan bunga 10% dari 5 juta tersebut, yaitu sebesar 500.000. Jika pemerintah membayarnya tepat tempo sebesar selama 5 tahun, kita akan mendapatkan 2,5 juta. Nah, setelah 5 tahun kita akan mendapatkan 5 juta ditambah keuntungan 2,5 juta. Jadi totalnya kita mendapat 7,5 juta. Obligasi ini risikonya rendah karena ada kepastian perjanjian akan dapat uang berapa dan bunganya berapa. Berbeda dengan saham yang harganya tergantung oleh mekanisme pasar. Jadi sekian presentasi kali ini. Saya tutup dengan para peserta.